Ini daftar drone komersil yang mampu membawa beban berat, salah satunya dipakai syuting di film Fast and Furious. Menurut sejarah, awal keberadaannya sebelum pesawat tanpa awak atau drone digunakan untuk kepentingan komersil. Pesawat tanpa awak telah digunakan sejak Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua oleh negara-negara barat untuk kepentingan perang, yang kemudian dikembangkan menjadi rudal jelajah. Pada mulanya dalam angkutan kargo sebelum adanya penggunaan drone, maskapai penerbangan telah menggunakan pesawat kargo dan pesawat udara komersial untuk mengangkut kargo. Kini sudah marak drone untuk kargo. Salah satu fungsinya adalah mengirim barang ke daerah terpencil. Inilah 3 drone komersil yang bisa membawa beban berat. 1. Skiff adalah drone besar yang bisa dimodifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan di bidang logistik, perkebunan, hingga pemadam kebakaran. Ukurannya 5,2 meter x 2,2 meter. Dengan daya angkut besar mencapai 180 kg. Jangkauan penerbangan hingga 350 km. Dan durasi penerbangan hingga 8 jam serta bobot angkut sekitar 54 kg. Pantas disebut sebagai drone terbesar di kelasnya. Desain aerodinamis Skiff didasarkan pada pemisahan fungsi skrup baling-baling pengangkat dan kemudi. Mesin internal drone secara langsung memutar rotor dan menciptakan gaya angkat. Rotor tambahan memungkinkan orientasi platform tetap stabil meskipun membawa beban. Dalam mengembangkan Skiff, para ilmuwan melihat kebutuhan pasar, bukan hanya keinginan untuk menciptakan perangkat yang memiliki desain efisien. Para pengembang menggali informasi dari wawancara dengan perusahaan logistik dan agribisnis. Hasilnya, produsen membuat drone dengan desain teknis sedemikian rupa untuk menciptakan drone yang dibutuhkan segmen bisnis. Maka mulailah dikembangkan desain aerodinamis unik yang dipatenkan dan model kontrol matematis, peralatan, dan softwarenya. Salah satu fitur utama Skiff adalah kemudahan dan keamanan penggunaannya. Seluruh operasi pengaturan dan penugasan sepenuhnya otomatis. Penugasan terbang itu sendiri memerlukan tanda tangan kriptografi dan disetujui oleh kantor pusat pengiriman, sehingga pengguna dapat mendaratkan drone di area yang berpotensi berbahaya sekalipun. Drone bongsor ini memiliki sistem penyelamatan berupa parasut otonom untuk perangkat dan kargonya. Saat ini, Skiff berfokus pada 3 pasar utama, yakni pengolahan lahan dengan produk perlindungan tanaman, logistik kargo di daerah yang sulit dijangkau, dan perlindungan hutan untuk pengendalian hama dan pemadaman kebakaran. 2. DJI adalah perusahaan yang cukup terkenal untuk drone komersial. Selain untuk keperluan videografi, perusahaan juga meluncurkan drone untuk pertanian, yaitu DJI Agras. Generasi pertama dari series Agras adalah MG1, lalu ada T16, T20, dan terbaru T30. Seri Agras menjadi solusi terbaik dalam mengatasi kebutuhan pertanian dari berbagai kalangan konsumen. Sehingga harapan perusahaan, teknologi baru DJI dapat diakses penuhnya oleh konsumen perusahaan, pemerintahan, dan organisasi pertanian di seluruh dunia. Drone mampu dapat membawa beban 30 kg, dengan berat total 26,4 kg dan memiliki pompa plumer yang dapat menyemprotkan air hingga 8 liter per menit dengan penyebaran penyemprotan hingga 7 meter. Spraying drone menggunakan laser yang mampu menyemprotkan cairan hingga berukuran 300 mikrometer. Jadi, jika dikalkulasi 1 ton pupuk bisa ditebar hanya dalam 1 jam. DJI Agras memiliki nozzle untuk memastikan keseragaman penyemprotan. Drone ini memiliki radar dengan akurasi tinggi dan flow meter dengan mesin AI canggih untuk merencanakan operasi di lahan yang telah di-mapping 3 dimensi. Tangki semprot DJI Agras T30 berkapasitas 30 liter yang mudah dibongkar pasang untuk pengisian ulang. Baterai dari spraying drone mudah untuk dilepas pasang, mempersingkat mobilitas pengguna dari satu tempat ke tempat lain di lapangan. Kecepatan penerbangan dari drone tersebut bisa dipantau secara real-time sekaligus melihat informasi volume penyemprotan secara bersamaan. DJI Agras juga dilengkapi dengan spreader sistem 3.0 untuk penyemprotan pupuk dan pelet secara masif dan merata. Keunggulan lainnya yang dimiliki oleh drone adalah omnidirectional digital radar yang bisa digunakan untuk memudahkan pengguna melakukan penyemprotan di berbagai kondisi area pertanian.
Artinya drone mampu beradaptasi dengan bentuk lahan datar hingga berbentuk teras berundak atau terasering. 3. Freefly adalah produsen yang telah melahirkan beberapa seri drone luar biasa yang dikhususkan untuk sinematografi. Beberapa film yang menggunakan drone Freefly seperti Fast and Furious, Baby Driver, Suicide Squad, Deadpool, Wolf of the Wall Street, dan banyak lainnya. Pada awal produksi, tujuan Freefly adalah meningkatkan kemampuan terbang, kemampuan manuver, dan mengurangi getaran yang ditimbulkan oleh baling-baling drone. Jadi mereka ingin menciptakan sesuatu yang hebat lebih dari drone di pasaran. Tim produksi mempelajari bagaimana helikopter diciptakan untuk mendapatkan bagaimana drone bisa mengangkat benda-benda berat. Freefly Alta X memiliki ukuran 1,4 meter dan jika dilipat kira-kira sebesar 2,2 meter. Bobot total 10,4 kg dan mampu membawa beban tambahan maksimal 15,9 kg. Performa luar biasa ini dimungkinkan karena memiliki 4 motor. Kekuatan ini disalurkan ke gimbal ditambah lensa yang terpasang ke kamera. Pengguna bisa menggunakan opsi drone dengan baterai yang memiliki tegangan 44,4 volt. Dan tegangan ini cukup untuk 20 hingga 40 menit terbang. Waktu terbang rata-rata drone adalah sekitar 20 menit. Jika membawa beban maksimal hanya bisa bertahan terbang selama 10 menit. Dan dengan jenis peralatan yang lebih kecil atau lebih ringan, waktu terbangnya bisa mencapai 40 menit. Dan kecepatan tertinggi drone adalah 137 km per jam. Itulah alasannya kenapa drone ini sering dipakai untuk pengambilan video dari film action. Baik, itulah ulasan drone kargo komersil dari kami. Freefly Alta dan DJI tentu bisa dimiliki oleh siapapun, tapi untuk Skiff ini hanya terbuka menggunakan sistem sewa berdasarkan periode waktu. Cukup sekian informasi dari kami. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus menjelajah langit dunia. Sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapat video-video terbaru dari kami. Terima kasih.